Dulu, petani menyimpan benih dari panen mereka. Itulah cara manusia bertani selama ribuan tahun. Tapi hari ini, dunia pertanian berubah. Benih tidak lagi diwariskan, benih sekarang dimiliki. Dan pemiliknya adalah satu perusahaan, Monsanto. Mereka tidak menjual benih, mereka menjual lisensi. Benih ini tidak boleh ditanam ulang, tidak boleh disimpan, dan jika petani melanggar, mereka bisa digugat. Lewat rekayasa genetika, paten, dan hukum yang berpihak, Monsanto menciptakan monopoli pangan paling berbahaya di abad ini. Mereka bukan hanya menjual makanan, mereka mengendalikan bagaimana makanan itu bisa tumbuh. India, Brazil, Argentina, Amerika Serikat, bahkan Indonesia. Monsanto pernah beroperasi di sini, membawa benih transgenik dan meninggalkan jejak suap yang nyaris tak pernah diungkap. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan ini bisa memegang kendali sebesar itu? Dan apa dampaknya bagi masa depan umat manusia? Monsanto bukan lahir di ladang. Ia lahir dari laboratorium. Didirikan tahun 1901 di St. Louis, Missouri, bukan untuk membantu petani, tapi untuk memproduksi sakarin, pemanis buatan pertama di Amerika. Bahan kimia, bukan makanan, bukan tumbuhan, tapi zat sintetis pengganti rasa. Itu hanya permulaan. Monsanto segera beralih ke bisnis kimia industri. Mereka memproduksi PCB, zat beracun yang sekarang dikaitkan dengan kerusakan otak dan kanker. Lalu, Monsanto menjadi pemasok utama Agent Orange, senjata kimia pemusnah hutan dalam Perang Vietnam. Monsanto membantu militer, bukan petani, bukan kehidupan. Namun dunia berubah, dan Monsanto ikut berubah. Mereka melihat satu pasar yang jauh lebih luas, pertanian. Tahun 1970-an, mereka menciptakan herbisida yang dikenal sebagai Roundup, obat pembasmi gulma paling populer di dunia, mengandung gelsofat, bahan aktif yang kini dikaitkan dengan ribuan kasus kanker di Amerika dan Eropa. Tapi Roundup hanyalah awal. Monsanto ingin lebih dari sekedar menjual racun. Mereka ingin menjual ketergantungan. Maka mereka menciptakan benih yang hanya bisa hidup jika disemprot racun mereka sendiri. Tahun 1983, tanaman transgenik pertama berhasil direkayasa. Tahun 1996, jagung dan kedelai GMO pertama diluncurkan di pasar. Tanaman ini tak tumbuh secara alami. Mereka dikode ulang seperti perangkat lunak. Dan seperti software, benih ini bisa dipatenkan. Tak bisa diwariskan, tak bisa ditanam ulang tanpa izin, dan bisa menjadi dasar untuk menuntut petani. Monsanto menggugat ratusan petani, bahkan ketika benih transgeniknya tersebar melalui angin. Karena dalam sistem ini, angin pun bisa dianggap melanggar hukum. Itulah saat ketika Monsanto berhenti menjadi perusahaan dan berubah menjadi tuan tanah global. Yang tidak menguasai tanah, tapi menguasai apa yang tumbuh di atasnya. Dulu, petani selalu menyimpan sebagian benih dari panennya. Itulah cara bertani sejak ribuan tahun. Benih ditanam ulang, dihidupkan kembali, itu bukan tradisi, itu logika hidup. Tapi semua berubah ketika benih mulai diberi nomor paten. Monsanto menciptakan benih transgenik dan mereka tidak menjual benih. Mereka menjual hak pakai, lisensi, izin menanam, satu musim sekali tanam. Petani tidak lagi bebas menyimpan benihnya sendiri. Kalau ketahuan, mereka bisa dituntut, didenda, atau kehilangan tanah warisan keluarganya. Monsanto menyewa detektif. Mereka menyamar, datang ke desa,
mengambil sampel tanaman tanpa izin dan menyeret petani ke pengadilan. Di Amerika Serikat saja lebih dari 140 petani digugat, termasuk yang tidak pernah membeli benih Monsanto, termasuk yang lahannya tertular benih GMO lewat angin. Monsanto mengancam saya, padahal saya tidak pernah menanam benih mereka. Persis Meiser, petani Kanada. Tapi pengadilan tidak peduli. Hakim memutuskan gen di tanaman itu milik Monsanto. Tak peduli dari mana datangnya, tak peduli apakah itu sengaja atau terbawa lebah, hujan, atau udara. Petani tetap dianggap melanggar. Di India tragedinya lebih gelap. Lebih dari 300.000 petani bunuh diri sejak 1995. Banyak dari mereka terjebak utang karena benih GMO yang mahal, janji panen yang kosong, dan musim yang tak lagi bisa ditebak. Sebagian dari mereka mengakhiri hidup dengan meminum pestisida buatan Monsanto. Setelah Monsanto berhasil menjual benih transgenik pertama, dunia pertanian mulai berubah, bukan secara alami, tapi sistematik. Petani yang dulu memilih, menyimpan, dan menanam benih sendiri, kini hanya bisa menanam benih dari perusahaan. Karena hampir semua benih pasar sudah dimodifikasi, sudah dipatenkan. Monsanto memegang lisensi lebih dari 80% benih jagung dan kedelai di Amerika Serikat. Mereka mengatur harga, mengatur siapa yang boleh menjual, bahkan siapa yang boleh menanam. Dan mereka tidak sendirian. Perusahaan raksasa lainnya ikut masuk. Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, tapi banyak dari mereka mengandalkan benih buatan Monsanto. 5 perusahaan kini menguasai 75% pasar benih dunia. Dan itu bukan hanya soal benih, karena benih menentukan makanan, dan makanan menentukan hidup. GMO menyebar cepat di seluruh dunia, Argentina, Brasil, Filipina, dan Afrika Selatan, termasuk Indonesia, yang sempat mengimpor benih jagung transgenik untuk proyek uji coba. Sekali sistem ini masuk, petani tidak bisa kembali. Karena tanaman GMO tidak bisa tumbuh tanpa input tambahan, pupuk kimia, pestisida, herbisida, dan semua itu dipasok oleh perusahaan yang sama. Petani kehilangan kendali, negara kehilangan kedaulatan, dan dunia secara perlahan menjadi tergantung pada satu benih. Tahun 2018, sebuah akuisisi senilai 63 miliar dolar terjadi. Bayer, perusahaan farmasi asal Jerman, membeli Monsanto. Banyak yang mengira ini sekedar ekspansi bisnis, tapi ada yang lebih besar dari sekedar merger. Nama Monsanto dihapus. Hilang dari daftar perusahaan global, tak lagi muncul di label produk, tak lagi bisa diserang publik. Ini bukan kebetulan. Saat itu, Monsanto tengah dilanda ribuan gugatan hukum gara-gara produk Roundup yang dituduh sebagai penyebab kanker. Putusan pengadilan mulai jatuh. Monsanto dinyatakan bersalah, dipaksa membayar miliaran dolar kepada korban, dan reputasi perusahaan itu hancur total. Jadi Bayer turun tangan, membeli aset, membungkus ulang citra, lalu menghapus nama yang dianggap terlalu beracun untuk diteruskan. Sekarang, produk-produk ex Monsanto masih dijual, masih ditanam, masih dikonsumsi, tapi labelnya sudah berubah. Nama boleh hilang, tapi sistem yang dibangun Monsanto tetap hidup. Tetap beroperasi dan tetap menyebar ke ladang-ladang dunia. Dulu, makanan adalah hak dasar. Benih diwariskan, panen disimpan, ladang adalah ruang hidup. Tapi kini, semua itu bisa diklaim sebagai properti. Monsanto mengajarkan pada dunia, makanan bisa dimiliki, benih bisa dipatenkan, dan petani bisa dibisniskan atau disingkirkan. Sistem ini tidak hanya hidup di Amerika atau India. Ia telah masuk ke pasar global dan perlahan menyusup ke Indonesia. Di peta geopolitik pangan, Asia Tenggara adalah ladang emas, iklim tropis, lahan luas, petani murah, pasar besar. Monsanto tahu itu. Di Filipina, mereka sebarkan BT corn transgenik, didukung USAID. Di Vietnam dan Thailand, benih GMO diuji diam-diam sejak awal 2000-an. Dan di Indonesia,
jejaknya lebih tersembunyi, tapi nyata. Tahun 2001, Monsanto mendapat izin uji coba kapas GMO di Sulawesi Selatan. Benih diberikan gratis, dengan syarat petani harus beli pestisida buatan Monsanto. Tahun pertama, hasilnya tinggi. Tahun berikutnya, benih tidak bisa ditanam ulang. Karena teknologi terminator, benih yang mandul. Petani rugi, ketergantungan meningkat, proyek dihentikan setelah tekanan publik. Tapi benih itu sudah menyebar. Dalam dokumen Komnas Keamanan Hayati, beberapa produk jagung dan kedelai impor terbukti mengandung GMO. Beberapa sudah masuk ke rantai pasok makanan kita. Tapi hingga kini, tidak ada label wajib GMO di Indonesia. Tidak ada transparansi, tidak ada peringatan. Dan perusahaan besar seperti Nestle, Unilever, hingga Indofood pernah dikaitkan dengan bahan baku GMO secara tidak langsung. Monsanto mungkin tak punya kantor di Jakarta, tapi warisannya tetap hidup lewat benih, bahan baku, dan distribusi global. Kini, setelah berubah nama menjadi Bayer Crop Science, pertanyaannya bukan lagi siapa mereka, tapi siapa yang mengawasi.